Apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita mau beribadah. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Nah, kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita mau naikkan pujian. Kita mau sapa Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak. Daki, 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 gunung yang tinggi.
Tuhan menjaga sepanjang minggu ini. Anak-anak sudah belajar. Semua itu karena Tuhan berkuasa atas hidup kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan firman Tuhan ku dengar. Anak-anak, semua duduk diam tenang. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama Ibu Eka. Hai anak-anak. Wah, ada Paula. Tapi kenapa ya Paula terlihat sedih? Paula, kenapa kamu sedih? Oh, Paula sedih karena minggu ini adalah minggu pertamanya untuk mengikuti les berenang. Lalu, apa yang membuatmu sedih? Paula takut untuk berenang di kolam yang besar. Dia takut kalau dia tidak bisa untuk mengikuti latihan berenang. Anak-anak, apa yang ingin kalian katakan kepada Paula untuk menolongnya dari rasa takutnya? Saat Paula akan mengikuti les berenang, Paula akan masuk ke dalam kolam dengan tangga yang ada di sana. Dan Paula akan belajar berenang di kolam renang yang dangkal. Dan pelatih yang melatih Paula pasti akan menjaga agar Paula tetap merasa aman saat belajar berenang. Pelatih akan memastikan Paula untuk dapat berenang dengan baik dan mengikuti les berenang dengan aman. Anak-anak, tadi Paula sedih dan takut untuk latihan berenang. Kadang kita juga pernah merasa takut. Apa yang biasanya membuat kalian menjadi takut dan khawatir? Mungkin saat di rumah sendirian, atau di kamar sendirian, atau saat mati lampu jadi gelap, itu membuat kalian takut? Atau yang lainnya? Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan bagaimana murid-murid Yesus sangat ketakutan saat menghadapi angin ribut yang mengerikan. Dan kita akan mendengar apa yang Yesus lakukan untuk menunjukkan kuasa Allah dan menjaga murid-muridnya yang merasa takut dan cemas. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami
agar kami dapat dengar-dengaran dan sungguh-sungguh untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan membuka Alkitab kita dari Markus pasal 4 ayat 37 sampai 39. Markus ada di dalam perjanjian baru setelah Matius. Markus pasal 4 ayat 37 sampai 39. Ibu Eka akan membacakannya untuk kalian semua. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Anak-anak, sepanjang hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Yesus mengajar orang yang sangat banyak. Lalu hari mulai gelap dan malam tiba. Yesus segera meninggalkan daratan dan orang banyak itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita bertolak ke seberang." Murid-muridnya naik ke dalam perahu bersama dengan Yesus. Dan Yesus segera menuju ke perahu bagian belakang untuk beristirahat. Tentu Yesus sangat lelah setelah mengajar orang banyak. Baru sebentar saja dia sudah tertidur dengan pulas. Lalu langit menjadi semakin gelap dan semakin gelap. Angin mulai bertiup dan menggoncangkan perahu mereka ke sana kemari. Angin mulai bertiup semakin kencang dan semakin kencang. Ombak berhembus semakin kencang dan semakin besar. Ombak yang semakin besar itu menyemburkan air dan masuk ke dalam perahu mereka. Para murid menjadi sangat ketakutan. Mereka takut, mereka khawatir kalau ombak yang menyemburkan air itu memenuhi perahu mereka dan menjadikan perahu mereka tenggelam. Tapi Yesus tidak khawatir. Dia tetap beristirahat di belakang perahu itu. Para murid memanggil Yesus, "Guru!" Sementara mereka berusaha untuk menyelamatkan perahu mereka. "Tidakkah engkau peduli kalau kami akan tenggelam?" Bagaimana mungkin Yesus tidak mempedulikan mereka? Yesus adalah Allah yang berkuasa. Lalu Yesus bangun dan dia mendengar angin yang sangat hebat itu dan ombak yang sangat besar itu. Yesus berkata dengan penuh kuasa kepada angin dan ombak yang ada di danau itu, "Diam, tenanglah." Segera angin dan ombak itu menjadi tenang. Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Angin dan ombak yang hebat, yang mengerikan menjadi tenang. Dan Yesus menunjukkan kuasa Allah dan menunjukkan kepada murid-muridnya bagaimana dia melindungi murid-muridnya. Yesus berpaling kepada mereka. "Kenapa kamu menjadi sangat takut?" Mereka tidak ada yang menjawab. Lalu mereka berbisik-bisik satu dengan yang lainnya, "Siapakah orang ini? Sampai angin dan ombak pun taat kepadanya." Anak-anak, kita tahu jawabannya. Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita.
Dia yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dari hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung. Tapi Tuhan menyelamatkan kita. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah Allah yang berkuasa. Alam semesta, seluruh ciptaannya tunduk kepadanya, karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Yohanes pasal 2 ayat 11. Yohanes pasal 2 ayat 11. Yesus menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau adalah juru selamat kami dan Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Yesus menunjukkan kuasanya. Dia membuat angin ribut, ombak yang besar menjadi tenang, karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang berkuasa dan mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkuasa atas semesta alam. Nah, sekarang kita mau naikkan pujian. Allahku besar. Doanya akan dibawakan oleh Ibu Yayu. Nah anak-anak, mari kita sikap doa, tangannya dilipat, tunduk kepalanya, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati masing-masing kami, untuk kami bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dari kami anak-anak-Mu. Terima kasih, berkati kami, anak-anak-Mu, ibu guru, mama papa di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yayu. Nah, ingat, hari ini hari apa ya? Hari Sabtu. Besok hari apa? Hari Minggu. Besok kita mau mendengarkan firman Tuhan juga. Ada yang pergi ke gereja, ada juga yang mendengarkan firman di rumah. Nah, Ibu Rina mau kasih ingat, kita menyanyikan, ayo cepatlah. Besok jangan malas-malas bangunnya. Harus bangun pagi, mandi dan siap mendengarkan firman Tuhan. Pergi ke sekolah.
sampai 25 Juli. Ada Edward, Justin, Sania, Ignacio, Michelle, dan Kenny. Anak-anak, sekarang kita akan berdoa bersama-sama untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Edward, Justin, Sania, Ignacio, Michelle, dan Kenny. Kiranya Tuhan terus menolong mereka agar mereka terus berkembang dan bertumbuh dengan baik. Tuhan juga memberkati pertumbuhan mereka agar mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Tuhan juga memberkati papa, mama yang merawat dan mendidik mereka, memberikan kesabaran dan hikmat untuk terus menolong mereka boleh bertumbuh dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati di dalam pendidikannya, dalam studinya. Tuhan menolong agar mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang berprestasi dan mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk anak-anak yang berulang tahun di tanggal 1 sampai 25 Juli. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.